Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Mas Andri, kalau kita lihat dari mekanisme-mekanisme yang tentu saja dilakukanlah oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mencegah masyarakat untuk tidak keluar rumah. Kalau kita lihat berita, banyak kemudian masyarakat yang nampaknya sebetulnya ingin untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi ada kebutuhan ekonomi, bagaimana sebetulnya mereka harus tetap keluar dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup begitu. Karena mereka merasa pemerintah ya nggak bayarin mereka makan, intinya gitu. Nah, Anda melihat ini seperti apa, Mas Andri? Iya betul Mas Vicky. Jadi memang salah satu tantangan di Indonesia, mungkin ini juga dari dulu sebelum ada pandemi, adalah bagaimana mendistribusikan bantuan sosial. Dan kita tahu bahwa tahun 2020 saya rasa banyak sekali catatan untuk penyaluran bantuan sosial. Mulai dari distribusinya dari pusat ke daerah itu masih belum mendapatkan ya istilahnya belum tersistematis begitu ya. Data-data dari DTKS, data kemiskinan daerah juga itu masih belum sinkron, sehingga banyak sekali bansos yang tidak tepat sasaran begitu. Dan kalau kita lihat di saat ini PPKM darurat, tentu mungkin bisa ditanyakan kepada masyarakat. Saya rasa masih belum ada bantuan yang memang langsung turun. Jadi seharusnya memang ketika PPKM darurat diterapkan, bantuan sosial sudah siap untuk disalurkan. Dan bantuan sosial ini menurut saya ya dalam bentuk kalau bisa cash transfer, tidak perlu lagi dalam bentuk sembako, karena bisa jadi disalahgunakan seperti yang terjadi pada tahun 2020 kemarin. Ketika cash transfer tersebut diberikan, kan saya rasa ini juga akan mendorong perekonomian juga begitu. Meskipun demikian ya kita harus mengantisipasi, jangan sampai memang ada kerumunan seperti itu dan lain sebagainya. Dan saya rasa dengan ada PPKM darurat, sektor-sektor esensial harusnya tetap dibuka gitu. Salah satunya sektor yang memang menyediakan pangan. Jangan sampai nanti kita lihat hari ini bagaimana PPKM darurat menurut hemat saya kacau begitu, tidak ada sinkronisasi dari pemerintah pusat dan daerah, dari pemerintah daerahnya sendiri. Ketika implementasi ya warung-warung kecil langsung dibubarkan begitu saja begitu. Jadi mereka juga akan kebingungan mendapatkan pendapatan dari mana, sedangkan tidak ada dukungan dari pemerintah terhadap pemasukan harian dari mereka. Nah ini yang menurut saya perlu diperbaiki, tidak hanya dalam bentuk integrasi data saja, tetapi juga koordinasi antara pusat dan daerah. Ini menurut saya juga menjadi salah satu tantangan ketika kita berbicara mengenai bantuan sosial tersebut, Mas Vicky. Ya, artinya sampai dengan saat ini kita belum punya mekanisme untuk membuat masyarakat tetap di rumah begitu, untuk ya tidak melakukan berbagai macam kegiatan di luar rumah, karena ada kebutuhan yang sangat dasar ini kemudian belum bisa dipenuhi oleh pemerintah seperti yang kemudian sudah dilakukan oleh Singapura begitu. Oke.